Alright. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita merancang visi kita lewat Sim Planner, kita akan mengenal Sim Planner terlebih dahulu dan bahkan sebelum itu, saya mau bahas satu pemikiran yang sangat penting, yaitu pemikiran tentang the deep. The deep ini, ya seperti yang kita lihat, deep adalah sebuah lembah yang dalam, ya sebuah lembah yang kita bisa mendapatkan hasil yang negatif dan effort kita jauh lebih besar. Oke, katakan ini adalah titik nolnya kita, ya titik nol. Kita baru mulai di sini. Artinya misalnya selama ini kebiasaan-kebiasaan lama kita itu sudah memberikan result, ya sudah memberikan result setinggi ini. Oke, kebiasaan lama kita sudah memberikan result setinggi X ini. Dengan usaha yang biasa yang sudah kita lakukan, kita dapat demikian. Nah, tentu kita ingin mendapatkan hasil yang lebih luar biasa. Ini mungkin penghasilan, dari sisi kebiasaan, dari sisi transformasi kehidupan, semuanya di sini adalah hal yang luar biasa di sini. Oke? Nah, kita mau ke sana. Dan rupanya ketika kita berpikir kita mau ke sini sebagai tujuan kita, uh, ingin mendapat let's say penghasilan yang kita inginkan, kita ingin bergerak ke sana. Nah, kita harus memahami bahwa proses dari kita di sini, dari nomor 1 ke titik nomor 2, itu membutuhkan proses tidak seperti garis lurus yang kita inginkan. No, prosesnya tidak lurus seperti itu. Oke, prosesnya akan lebih berliku-liku, dan berliku-liku itu lebih jelasnya seperti apa? Lebih jelasnya seperti kurva ini. Awalnya ketika kita belajar sesuatu, wow kita bisa melihat, wah hasilnya membaik. Kemudian hasilnya mulai menurun, seolah-olah kayaknya kita ada yang salah, padahal ketika setengah proses seperti ini, kita akan menghadapi mindset yang berbeda, kita akan menghadapi um, inner demon kita, ya. Kita akan menghadapi program-program lama kita. Makin kita meningkat di sini, nah kita akan menghadapi kebiasaan lama, program lama, kebiasaan buruk kita akan datang dan kita harus menghadapi dia semuanya, menghadapi psikologi-psikologi diri kita. Dan bersama dengan itu effort kita juga akan semakin banyak. Effort kita semakin banyak, tapi hasilnya semakin turun karena kita sedang menghadapi sesuatu dalam diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan the deep. Oke, the deep ini turun ke bawah ini. Ini adalah lembah yang sangat tidak enak. Lembah di mana effort kita itu sangat besar tapi result kita malah negatif. Oke? Ini adalah sebuah proses yang hampir selalu terjadi ketika kita ingin terjun ke dalam dunia yang baru, ke dalam bidang yang baru, ke dalam skill yang baru. The deep ini akan selalu ada. Karena disinilah transformasi kita terjadi. Kita menghadapi siapa diri kita di dalam diri kita. Semua kebiasaan buruk, pemikiran yang buruk, mindset yang buruk, yang tidak selaras dengan apa yang sedang kita pelajari akan muncul satu persatu. Inilah zona di mana struggling paling banyak terjadi. Ya, kita mengalami struggling, pergumulan dalam diri dan semua hasilnya enggak positif. Inilah yang bakal terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita benar-benar harus uh, berpikir bahwa ini itu ada dan real dan harus kita hadapi. Untuk itu, apa yang harus kita pikirkan? Pertama,
Kita harus mempersiapkan mental. Ketika kita memilih sebuah bidang yang baru, ketika kita menjalani sebuah proses yang baru, membangun skill baru, ada saatnya pertengahan jalan kita akan mengalami penurunan nilai ini. Oke? Ini adalah proses yang sangat tidak enak. Nah, let's say supaya teman-teman ada gambarannya. Orang-orang yang menjalankan minggu 13 pertama kali di sini. Dia menjalankan minggu 13 sekitar 1 sampai 2 minggu pertama. Itu dia ada di sini. Kurva ini kurva apa? Kurva yang meningkat. Yang mana ketika dia coba Sync Planner, wah keren ya, Sync Planner membuat saya fokus. Sync Planner membuat saya tahu apa yang harus saya lakukan. Hari ini saya bisa checklist 3 daily sync saya dengan bagus. Wah, jadi dia mengalami peningkatan karena ya orang bilang itu beginner's luck atau apapun, but it happens, oke? Anda mau menganggap beginner's luck atau Anda mau melihat bahwa, oh awal-awal ini secara psikologis kan saya masih terbuka nih pikirannya kan. Saya sangat excited ketika saya belajar skill baru ini. Saya udah dapat insight ini secara kognitif, pengetahuan saya dapat, saya mau praktekin. Dan kita praktekin dengan semangatnya. Dan kita akan mendapatkan peningkatan hasil. Dan at least itu didapat dalam 1-2 minggu pertama kita menerapkan Sync Planner. Lalu selanjutnya seperti apa? Selanjutnya mulai, boom, karena kita keluar dari zona nyaman, melakukan sesuatu yang berbeda, betul ya? Kita lebih teratur sekarang, kita lebih fokus, kita lebih semangat sekarang, kita tahu apa yang harus kita lakukan sekarang, pengetahuan yang kita dapat adalah pengetahuan baru. Nah, di saat inilah si amigdala kita, ya, amigdala akan datang. Amigdala akan bangun. Rupanya orang ini sudah melakukan sesuatu di luar zona nyaman. Bahaya ini, bahaya. Nah, mulai si amigdala mengeluarkan sesuatu yang selama ini sudah menjadi pola kita. Dia keluarkan. Keluar konflik-konflik diri. Keluar fokus-fokus yang lain. Keluar perhatian kita keluar ke shiny object syndrome. Kita sulit mengatakan tidak. Dan akhirnya apa? Apa yang kita praktekin bagus di 1-2 minggu awal, semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Karena apa? Kita mulai menghadapi demon inside us. Kita mulai menghadapi kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu bukan hanya perilaku, tapi juga perasaan-perasaan emosi kita. Selama ini kita selalu melakukan hal yang sama dengan cara yang sama pada waktu yang sama. Dan secara otomatis gen dalam tubuh kita, sel-sel tubuh kita juga akan mengeluarkan hormon-hormon yang sama. Nah, pada saat 1-2 minggu mengeluarkan hormon-hormon yang berbeda, ini adalah sesuatu yang tidak nyaman buat program lama kita. Ya buat mekanisme sistem tubuh kita yang sudah selama ini terjadi. Nah, jadi dia akan mulai mengeluarkan satu persatu perasaan lama. Harusnya kan seperti ini, biasanya kan kita seperti ini. Nah, demon inside mulai keluar, kita mengalami konflik dan apa yang terjadi? Kita mengalami penurunan. Oke, kita turun. Efek yang kita rasakan menggunakan Sync Planner makin turun. Dan kita mulai tidak nulis Sync Planner, sudah mulai merasa kita jauh dari perfect dan lain-lain. Nah, biasanya 1-2 minggu pertama ini adalah masa-masa di mana saya dapat testimoni dari pengguna Sync Planner. Wah, gila Pak, pakai Sync Planner keren banget, saya gini. Saya paham bahwa itu adalah hal tentu bagus buat Sync Planner karena dapat testimoni. Tapi seringkali yang kasih testimoni belum menghadapi minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima yang dia menghadapi demon inside them. Ya, mereka menghadapi program-program lama ini keluar dan kita akan mengalami the deep ini. Nah, pada saat menghadapi the deep ini, apa yang terjadi? Mostly orang berhenti menggunakan Sync Planner.
Mereka berhenti menggunakan Sync Planner. Kenapa? Karena merasa Sync Planner nggak efektif, saya tetap seperti yang lama, kebiasaan lama saya tetap dijalankan, dan lain-lain. Kenapa? Karena memang kebiasaan tubuh kita, kebiasaan sel kita, kebiasaan hormon kita itu mengeluarkan emosi-emosi, hormon-hormon tertentu selama ini. Dan 1-2 minggu pertama, awalnya mungkin dia masih merasa, "Oke, alah ginilah." Makin lama dia makin terhimpit, dia akan take over. Dia akan take over dan berusaha untuk membuat, kita kembali ke pola lama kita. Oke, kita kembali ke pola lama kita dan kita tahu bahwa ini harus saya bangun. Jadi kita jalanin terus, jadi effort kita semakin besar, tapi result kita semakin kecil karena dia terus mensabotase diri kita, oke. So, apa yang harus kita lakukan? Inilah peran dari coaching 2 mingguan dan peran dari one on one coaching yang perlu Anda ambil, supaya Anda menyadari, supaya Anda dibantu menghadapi demon inside you, supaya Anda diingatkan kembali untuk tidak menjalani perjalanan yang perfect, untuk merangkul semuanya dan mentransformasi diri kita. Jadi teman-teman, the deep ini selalu ada. Oke, the deep ini selalu ada dan di bagian bawah inilah di mana konflik kita paling besar. Kita bergumul banget, bergumul. Entah masalahnya dari manapun. Kadang-kadang masalahnya seolah-olah bahwa, aduh saya nggak bisa fokus pada goal saya karena saya sedang menghadapi masalah keluarga yang begitu besar. Nah, energi ini, percaya atau tidak, karena kita sudah familiar dengan energi-energi tertentu, jadi ketika kita berada di puncak di sini, energi puncak, tubuh mulai mensabotase diri kita dan menciptakan berbagai masalah untuk datang bertubi-tubi pada kita sehingga kita mengeluarkan diri kita dari track yang harusnya kita mencapai goal. Ini adalah proses yang tidak menyenangkan. Ini adalah proses yang membuat orang-orang gugur dalam menguasai skill baru, dalam mengadopsi kebiasaan baru, dalam mendalami bidang baru. Ini adalah sesuatu yang selalu akan terjadi. Oke. Jadi ketika teman-teman menjalani Sync Planner, sadari ada proses seperti ini. Dan di sinilah Anda membutuhkan paling membutuhkan, ya Anda butuh coach yang menemani Anda di sini semuanya untuk membantu Anda tidak jatuh sedalam ini. Dan pun kalaupun benar-benar terjadi Anda jatuh sedalam ini, peran seorang coach akan membantu Anda untuk lebih cepat menghemat waktu Anda untuk naik ke atas. Ya, jadi ini adalah waktu yang kita perlukan. Dengan coach, kita bisa memperpendek waktu itu sehingga proses transformasi Anda lebih cepat. Itu yang kita inginkan. Jadi teman-teman perlu pahami proses ini. Tanpa coach pun tidak masalah. Anda ikut coaching 2 minggu sekali pun nggak ada masalah. It's fine for us. Tapi yang paling penting adalah Anda menyadari ada the deep ini. The deep inilah yang menyebabkan kenapa pada saat awal-awal orang yang ikut coaching itu rame. Makin lama makin sedikit yang ikut coaching. Dan yang finish strong di sini itu hitungannya sedikit sekali. Di dunia finansial misalkan, oke. Di dunia finansial, misalkan dari 50.000 orang yang ikut dalam sebuah proses evaluasi untuk mendapatkan mencapai financial goal tertentu, yang lolos ke fase 1 itu cuma 18% dari 50.000 orang. Kemudian yang lolos ke fase kedua itu hanya 31%, ya, 24-31%. Ini sebuah statistik yang terjadi di bulan November-Oktober ya. Oktober-November. Dari 18%, 10-18% yang lolos di fase 1, yang lolos ke fase 2 itu 24-30% dari yang lolos. Dan yang lolos fase 2 sampai mencapai goal-nya itu hanya sebesar 3% dari yang lolos fase 2. See, ini adalah
proses the deep yang dijalani oleh setiap orang di aspek kehidupan apapun. Termasuk belajar skill baru. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat ini, teman-teman menyadari awalnya kok bagus ya, terus makin lama makin turun, makin lama makin turun, berarti ada yang salah pada diri saya dan akhirnya menyerah menggunakan Sync Planner. Dalam konteks ini saya bahas Sync Planner ya. Maka Anda harus sadari, ini adalah proses alami. Proses alami the deep yang selalu akan ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang perlu kita sadari adalah, yang harus kita lakukan adalah kita sadari bahwa proses ini ada, proses ini bukan sesuatu yang salah, proses ini bukan berarti ada yang salah pada diri saya. Proses ini terjadi karena kita sedang bertarung dengan program lama kita. Sekarang siapa yang lebih kuat? Apakah program lama kita? Artinya Anda quit? Atau program baru Anda yang Anda perjuangkan untuk menang? Karena begitu sampai di lembah yang sebelah kanan ini, Anda akan mengalami peningkatan nilai. Anda akan meningkatkan kualitas diri Anda, goal Anda, efektivitas Anda, produktivitas Anda akan meningkat drastis. Oke? So, ini adalah easy part. Oke, ini adalah bagian yang sangat enak. Enak buat dampaknya dalam kehidupan kita dan juga tidak terlalu sulit dalam sisi emosional kita. Ini adalah bagian yang paling sulit secara emosi kita. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman berada di sini, benar-benar sadari, benar-benar tahu bahwa ini adalah proses yang alami, bukan salah siapa-siapa. Yang paling penting bukan salah Anda. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda tetap mempertahankan diri Anda untuk tetap berjuang, membangun kebiasaan baru ini, melawan demon inside us, melawan kebiasaan-kebiasaan lama. Kebiasaan lama itu kebiasaan berpikir, kebiasaan bertindak, kebiasaan mengeluarkan emosi tertentu, kebiasaan mengeluarkan energi seperti apa dalam kehidupan kita, dalam diri kita, yang akan membuat kita menjadi konsisten. Oke? Nah, sebagai gambaran, let's say saya menjelaskan proses saya belajar trading. Oke. Di beberapa bulan saya belajar trading dengan skill baru tersebut, saya mengalami peningkatan hasil yang bagus. Ya, hasil saya bagus, hasil saya meningkat dan luar biasa. Saya mendapatkan transformasi yang luar biasa. Intinya hasilnya positif. Tapi semakin berjalannya waktu, saya semakin mendapatkan hasil yang memburuk. Seolah-olah saya ada yang salah pada diri saya, yang mana membuat saya tidak menjalankan rencana yang sudah saya berikan. Terus kayaknya selalu ada hal yang di luar rencana saya yang harus saya ambil. Nah, itu terus-menerus satu persatu datang menggoda dan saya menghadapi pergolakan batin yang luar biasa, ya. Jadi saya menghadapi demon inside me. Nah, pada saat itu mulai mengalami penurunan, ya, mulai mengalami penurunan. Bahkan the deep ini bisa jadi tidak cuma satu. Kalau Anda mengubah proses pendekatan Anda mengubah proses pendekatan Anda mengubah cara Anda melakukan sesuatu, Anda akan menghadapi the deep yang kedua. Jadi, sebagai gambaran, dalam 2 tahun saya belajar trading ini, saya mengalami begini. Terus saya belajar skill baru, masuk lebih dalam lagi, dan sedang dalam proses ini. Dalam 2 tahun ini saya mengalami proses ini. Dan saya tahu, saya sadari bahwa ini ada dan saya menghadapi banyak demon inside me yang mengarahkan saya, mengacaukan proses saya seperti apapun. Banyak sekali yang mengguncang emosi, mengguncang psikologi. Ini semuanya hasilnya makin lama makin turun, makin lama. Pada saat saya menguasai skill yang baru ini pun, hasil saya tuh seperti ini, turun terus. Ini stres yang luar biasa kan.
Nah, pada saat kita mulai stabil, demon inside us mulai stabil, kita akan mengalami peningkatan, 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 dan peningkatan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa this gonna happen. Oke, ini bakal terjadi. Ini pasti harus Anda hadapi. Oke, nah misalkan dalam proses Anda menjalani skill, dalam proses Anda menjalani Syncpreneur dalam mencapai goal Anda mungkin akan dihadapi dengan ada hal baru yang seolah-olah hal baru ini, shiny object syndrome ini, akan membuat Anda mencapai goal Anda lebih cepat. Akan membuat Anda, apalagi kalau Anda sedang ada di sini ya, Anda lagi di sini, terus kena SOS, shiny object syndrome, seolah-olah save our soul di sini. Shiny object syndrome ini seolah-olah sedang mau membantu kita untuk mencapai goal kita lebih cepat. Anda harus pahami bahwa kalau Anda pindah ke objek baru ini, maka Anda akan mengalami the deep di sebelah sini lagi. Oke? The deep di sebelah sini, sementara the deep di sini yang mana Anda akan sudah sedang hadapi dan akan semakin dalam Anda hadapi ini akan membuat Anda lebih cepat mencapai tujuan Anda dibandingkan Anda harus ulang prosesnya lagi dan masuk ke dalam deep yang baru. Nah, Anda harus sadari itu. Seringkali ketika shiny object syndrome datang, kita hanya lihat hasil akhirnya atau kita lihat hasil di puncak kecil ini saja. Ya, di puncak kecil ini saja. Kita cuma lihat ini, akhirnya membuat kita pindah. Pindah fokus, pindah energi, pindah perhatian kita dan akhirnya perkembangan kita tidak akan signifikan. Perkembangan kita tidak akan signifikan karena apa? Nanti balik lagi ke sini. Oh, lihat ada shiny object syndrome baru lagi, kita pindah lagi masuk ke the deep yang baru lagi. Nah, kalau kita di sini, ini bukan apa-apa. Ini cuma sekedar kita tahu ini works atau tidak. Oke, ini works atau tidak, ini menarik atau tidak. Kita cuma lihat seiprit yang di sini, teman-teman. Seiprit yang di sini. Kita cuma lihat yang di sini saja. Ini adalah sesuatu yang di apa ya, diiming-iming oleh shiny object syndrome ini. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa ini prosesnya pasti ada. Kalau Anda mau quit, tempat yang paling tepat untuk Anda quit adalah di sini. Anda harus menyadari bahwa, oke, kalau saya pilih jalan yang baru, saya akan mengalami the deep ini. Saya akan mengalami deep ini, apakah saya siap? Saya akan mengalami gejolak ini. Apakah ini adalah harga yang pantas saya bayar? Kalau tidak, stop atau quit di sini. Kalau Anda sudah menjalaninya, di sini adalah waktu yang tidak boleh quit. Kenapa? Karena sedikit lagi Anda sudah sampai di puncak. Jadi kalau mau quit, quitnya di sini. Kalau mau quit, quitnya di sini. Di puncak di sini. Jangan quitnya di sini. Oke? So, inilah yang menjelaskan kenapa banyak yang akhirnya berguguran dalam dalam bidang apapun. Karena the deep. Mereka yang gugur karena tidak menyadari adanya the deep ini. Mereka yang gugur karena tidak kuat secara mental untuk menghadapi the deep ini. Mereka yang gugur karena merasa itu tidak works, lebih works yang lama. Karena yang lama tanpa usaha ekstra, dia tuh ada di sini, ada di level ini tanpa usaha ekstra. Sedangkan dengan cara baru kok hasilnya malah lebih jelek dari yang lama. Ini adalah the deep. Oke? Di saat seperti ini, orang lebih memilih untuk quit. Apakah Anda salah satunya? Ketika Anda menyadari hal ini, kemungkinan Anda akan keep going. Tujuan saya menjelaskan slide ini adalah supaya kita benar-benar memahami bahwa this gonna happen. Anda nggak bisa berharap perjalanannya itu lurus langsung ke atas linear seperti nggak ada. The deep pasti terjadi. Oke, mau jadi pengusaha, the deep-nya dalam banget. Mau jadi sukses di bidang apa? The deep-nya pasti ada dan dalam juga. Nah, inilah yang mengeliminasi orang-orang yang
Tidak tepat, karena di puncak sukses ini pasti hanya sedikit orang-orang yang berhasil sampai di sini. Why? Karena mereka adalah orang yang berani membayar harga di the deep ini. Jadi, kalau orang mengatakan bahwa quitters never win, winners never quit, itu tepat ketika ada di sini. Oke? Itu kutipan yang tepat ketika kita ada di sini. Tapi kalau di sini quitters can win. Ya. Karena apa? Dia quit di tempat yang tepat, dia quit di masa yang tepat, sehingga dia mempersiapkan diri untuk bisa menjalani the deep di bidang yang benar-benar tepat buat dia. Tapi kalau dia quit terus, ya memang nggak kemana-mana juga gitu ya. So, quit dan pilih jalan yang benar-benar tepat buat Anda. Karena jalan apapun, proses apapun, deep ini akan selalu ada. The deep akan selalu ada. Jadi teman-teman, please sadari ini. Nah, kalau ada shiny object syndrome, sadari. Walaupun dia bagus banget. Walaupun iming-imingnya luar biasa. Ada the deep di balik lembah, di balik bukit itu. Ada lembah yang mendalam di balik bukit itu. Yang mana pasti saya harus jalani. Saya siap untuk jalani enggak? Kalau tidak, tetap di jalur Anda. Karena itu adalah jalur paling cepat mencapai goal Anda. Oke? Ini adalah hal yang sangat penting, mindset yang sangat penting buat Anda, buat saya, buat kita semua. Jadi semoga ini benar-benar membantu Anda dalam membuat sebuah keputusan penting dalam kehidupan Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.